suami pasien ini kesurupan sampai jam 10 malam. Bayangkan sama kalian, lahiran kurang lebih selesai jam 1 siang kan, observasi 1 jam, jam 2. Itu udah mulai itu kesurupan. Jam 2 siang sampai jam 10 malam baru bersih katanya. Apa nggak chaos puskesmas tuh? Mana tuh hari kerja pertama aku dan nengok orang kesurupan pula dari siang sampai malam tuh, kata si Chani. Nah setelah kejadian kesurupan itu, Wak Chani ini nggak berani balik. Dia di sana dari pagi, ada kejadian kesurupan siang, baru selesainya malam, kan nggak mungkin dia tinggalin kayak gitu aja kan. Nanti bikin shock dia, Wak, ya nggak berani lah dia balik. Karena si Chani ini khawatir nanti sosok yang ngerasukin tubuh suami pasien tuh ngikutin aku pula sampai rumah. Akhirnya apa? Akhirnya Chani memutuskan untuk menginap di puskesmas. Kalian ingat kan puskesmas kan buka 24 jam kan. Dan nggak cuma dia aja, para karyawan yang masuk shift pagi, shift siang pun nggak berani balik, Wak, pada takut diikutin semua. Jadi dah itu semua pada nginap di puskesmas tuh berame-rame. Nah pada saat itulah, Wak, baru nih mbak-mbak senior macam Mbak Mira, Mbak Nia, Mbak Ria, Mbak Kia tuh nah, yang juga menginap di puskesmas itu, menjelaskanlah ke Chani kalau Chani, puskesmas tempat kita bekerja ini memang dikenal dengan cerita si biru yang cantik. Nah si biru yang cantik ini merupakan sesosok kuntilanak berbaju biru dongker, Chan. Dan menurut pegawai-pegawai puskesmas di sini, si sosok ini memang jahil kali. Dia sering ganggu pasien-pasien persalinan. Dan sosok itu suka memberi tanda jika dia sudah menemukan mangsanya. Tandanya aku mau tahu apa? Mau mbak, mau, kata si Chani kan. Tandanya adalah akan muncul bercak-bercak darah di pintu ruang persalinan, Chan, kata mbak-mbak ini. Apa nggak terkejut si Chani? Ingat kan kalian tadi si Chani yang terpeleset gara-gara nengok darah di pintu tuh. Waktu dia bilang sama Mbak Mira tuh terdiam aja. Aduh mau datang deh nih Barte. Itu tandanya. Itu tanda kalau si cantik yang manis ini, si biru yang cantik ini baru aja mendapatkan mangsanya. Dan setelah itu Mbak Dini juga berpesan, jadi Chan, kau jangan kaget ya. Kejadian kayak gini ini udah sering kali di sini. Dan kalau misalnya kau nengok yang aneh-aneh lagi, langsung baca ayat kursi aja. Pokoknya jangan sampai hal yang kayak gini menghambat pekerjaan kita ya, Chan. Keselamatan pasien tetap nomor 1. Apapun nanti yang terjadi, tetap lakukan prosedur sesuai ajaran kita sebagai bidan ya, Chani, kata Mbak Dini. Oh iya Mbak, iya gitu. Nganggu aja si Chani dengar itu. Dan setelah itu barulah Chani menceritakan nih kejadian-kejadian aneh yang pernah dia hiraukan sebelumnya kepada para seniornya ini. Dan dari situlah si Chani ini baru paham bahwa si biru yang cantik itu sebenarnya sudah menyambut kedatangan aku di pendaftaran kemarin, Mbak, di ruang pendaftaran. Yang dia nengok cewek depan komputer pakai baju biru fokus kali ke komputer itu, itulah dia. Dan akhirnya, Wak, sejak saat itu setelah mengetahui semuanya, Chani pun mulai membiasakan diri dengan gangguan-gangguan yang ada di puskesmas itu. Beberapa bulan berlalu, gangguannya pun terus ada, walaupun memang nggak se-ekstrim kayak pertama kali aku kerja. Nah, sosok tuh memang sering kali jahil. Dia sering mainin tempat sampah medis, suka mainin horden di persalinan. Walaupun cukup mengganggu, tapi ya udahlah, aku mencoba untuk menghiraukannya aja lah. Aku cuma bisa berdoa, tawakal aja, aku pasrahkannya semua sama Allah. Nah, sampai pada suatu ketika